Meletakkan kebahagiaan dan kekecewaan pada persepsi orang lain adalah hal yang paling bodoh. Hello dunia, jumpa lagi di Gorisei. Kali ini gue mau ngebahas tentang persepsi ya. Jadi persepsi ini sebagaimana kita tahu adalah pendapat orang lain, bisa berupa pendapat yang positif maupun yang negatif. Nah, seringkali kita terjebak di dalam kekhawatiran persepsi orang lain. Misal kita membuat sebuah karya atau kita melakukan sebuah pekerjaan, dan ketika ada persepsi penilaian dari orang lain yang baik, kita terlalu over bahagia, dan ketika dapat kritik atau komen negatif, kita langsung down dan menganggap yang telah kita lakukan itu tidak ada artinya. Banyak sekali pengertian tentang persepsi menurut para ahli dan banyak lainnya yang berpendapat apa itu persepsi. Bisa ditemukan di Google ya, apa itu pengertian persepsi. Jadi ini masih ada kaitannya sama stoikisme ya, karena stoikisme kan intinya adalah dikotomi kontrol dan memisahkan antara internal maupun eksternal. Nah, di manakah letak persepsi itu? Apakah di internal kita atau di eksternal? Nah, sebagaimana kita tahu, kita tidak mungkin bisa mengatur pendapat orang lain. Kita tidak mungkin bisa sesuai apa yang diharapkan orang lain. Nah, persepsi adalah penilaian orang, pendapat orang tentang apa yang dia lihat, tentang etika seseorang, tentang estetika suatu hal. Nah, banyak literasi atau penjelasan tentang apa itu persepsi. Dan menurut gua, persepsi adalah penafsiran manusia atas suatu informasi atau stimulus yang diterima dan terikat oleh faktor internal maupun eksternal. Oke. Nah, oleh karena itu, persepsi manusia pastinya berbeda karena dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang berbeda-beda. Nah, contohnya persepsi orang Rusia dengan orang Indonesia. Mungkin ya, di Rusia itu kan cuacanya lebih dingin, dia kan di Eropa, dan berbeda dengan kita yang di jalur khatulistiwa yang memang cuacanya tropis, hangat dan kadang panas. Nah, kalau kita di Indonesia, kita biasa memakai jaket ketika siang hari. Nah, menurut orang Eropa, orang Rusia, memakai jaket saat panas itu ya suatu hal yang aneh ya. Ketika kita coba liburan di Bali, di Lombok gitu kan, mereka tuh pakai kaos saja, pakai baju yang minim. Nah, bahkan ada yang cowoknya nggak pakai baju gitu ketika memang di pantai dan di iklim tropis, karena panas-panas ngapain gitu loh pakai jaket, kan nggak nyambung ya kalau menurut mereka. Nah, makanya persepsi ini sangat terikat oleh faktor internal dan eksternal. Contohnya ya tadi, persepsi antara orang Indonesia dan orang Rusia pastinya berbeda. Dan persepsi tidak mutlak berbeda dan tidak mutlak sama, karena ada persepsi individu maupun persepsi kelompok. Nah, persepsi kelompok adalah kumpulan dari persepsi individu yang disepakati bersama. Nah, contohnya ya itu, kalau kita pakai jaket di Indonesia, menurut orang Indonesia ya nggak aneh ya, menghindari kita dari sinar matahari biar nggak panas, biar nggak kulit terbakar. Nah, contohnya ya tadi, stimulus orang Rusia menganggap
orang jaket itu di iklim tropis itu aneh ya, karena dia punya faktor internal. Dia sudah mempunyai pengalaman atau memang hidup di iklim yang dingin, dan ketika dia ke tempat yang berbeda melihat orang lain pakai jaket di iklim yang panas hanya tropis, itu suatu hal yang aneh. Itulah faktanya, dan nilainya ya nggak ada. Jadi kita harus membedakan setiap persepsi itu, memisahkan antara fakta dan nilai. Faktanya apa dan nilainya apa. Toh kalaupun kita memakai jaket di iklim tropis itu nggak masalah, nggak ada masalah sama sekali. Jadi nggak ada nilai yang bisa dikatakan benar atau salah. Oke, misalnya dalam kehidupan, kita sebagai seorang pekerja karyawan, kita telah melakukan apa yang menjadi job desk kita di perusahaan. Nah, orang lain, teman kerja kita, atau bos kita, kalau mengomentari tentang diri kita, membuat persepsi, nah kita harus bisa membedakannya dulu antara fakta dan nilai. Kalau misalkan dia membuat argumen atau membuat persepsi tentang pekerjaan kita, ini kenapa kerjanya kok ada yang kurang, kok ini salah. Nah, kita harus ingat faktanya apa. Ya faktanya kita melakukan pekerjaan yang belum sesuai, dan nilainya apa. Ya kalau kita tidak menyelesaikan tugas tersebut, ya itu kurang baik. Lebih baik kita selesaikan karena memang itu sudah menjadi tanggung jawab kita. Nah, kalau di contoh lain, kita misalkan di kantor memakai pakaian yang memang sudah sesuai aturan di kantor, misal pakai kemeja warna pink gitu kan, yang penting pakai kemeja, warnanya apa ya terserah gitu kan. Misalkan lu cowok gini, lu pakai kemeja warna pink, ya orang lain nilai, lu kok pakai kemeja warna pink sih, emang lu nggak malu? Dan kenapa lu pakai warna pink sih, lu emang bencong gitu kan. Nah, menurut gua yang nggak tepat sih kalau kita mendengarkan orang tersebut gitu, karena selama kita tidak melanggar aturan yang ada di tempat kita berada, hukum yang ada, dan sah-sah saja, jadi nggak ada masalah. Fakta dan nilainya apa? Faktanya ya gue pakai baju kemeja warna pink, gue seorang cowok. Nilainya apa? Ya tidak bisa dinilai ini sebuah hal yang benar atau yang salah gitu loh. Jadi ketika ada persepsi itu, jangan langsung kita down atau marah gitu dengan orang yang menyampaikan persepsi itu ke kita. Ya kita cukup diam aja ya, dengan menguatkan diri bahwa itu faktor eksternal di luar jangkauan kita. Toh kita nggak melakukan hal yang salah, menurut lu itu kurang enak dilihat, suatu hal yang dibenarkan atau disalahkan, karena itu bukan sebuah etika gitu kan. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita terjebak dalam persepsi orang lain yang membuat kita down, yang membuat kita jadi sulit melangkah, terbayang-bayang oleh omongan orang, takut ini, mau melakukan apa, takut ini, takut itu. Kalau bisa jangan, kita harus bedakan dulu faktor internal dan eksternal. Itu menurut gue sih bisa sih membuat kita menguatkan mental kita gitu kan, terus menyadarkan diri kita bahwa kita tuh nggak bisa mengatur segala hal. Dengan seperti itu ya udah, life is must go on kan. Ya gitulah, nggak ada capeknya, nggak ada puasnya kalau kita terus mencari kebahagiaan atau menaruh kekecewaan terhadap persepsi orang lain. Ya mungkin gitu aja ya. Ya seru juga sih untuk pembahasan kali ini, karena memang bisa diterapkan stoikisme ini di berbagai bidang kehidupan. Contohnya ya sangat berpengaruh ketika kita interaksi sosial gitu kan. Kita benar-benar harus tahu dikotomi kontrolnya sampai mana, internal
yang bisa kita jangkau, yang bisa kita kontrol yang mana, eksternalnya sampai mana gitu loh. Dan eksternalnya pun kita bisa bedah lagi gitu kan, mana fakta dan nilainya. Jadi jangan sampai kita terjebak dalam persepsi orang lain. Mungkin itu aja. Kalau ada share-share pengalaman kalian tentang gimana sih menerapkan stoikisme di aspek kehidupan, entah di keluarga, entah di kampus, di kantor, di manapun lu berada, mungkin bisa share gitu. Oke, cukup sekian, bye. Kalau memang nggak berefek apapun pada kita, ya sudah, nggak usah dipusingkan.